Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan, serta salawat dan salam kita mintakan pada Allah, semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa saja langsung tanpa ada penghisapan, tidak usah dihisap-hisap. Mana yang masuk surga Allah tahu, mana yang sudah pasti masuk neraka pun Allah tahu. Langsung saja Allah masukkan kelompok ini ke surga dan kelompok ini ke neraka, bisa saja tanpa dihisap. Allah Maha Adil, Maha Tahu pula. Tetapi Allah tetap mengadakan penghisapan agar orang-orang yang nanti masuk surga itu sadar bahwasanya dia masuk surga itu benar-benar karena rahmat Allah saja, bukan karena amalnya, tapi karena memang benar-benar karena rahmat Allah. Dan orang yang masuk neraka itu sadar kalau dia masuk neraka itu karena memang kesalahan dan kelalaiannya sendiri, tambah sadar dia. Dan nanti kalau tidak salah ada 7 saksi Allah hadirkan, karena dalam pengadilan harus ada saksi. Dan setiap kita ini dihadirkan oleh Allah 7 saksi, yang mana setiap saksi itu kita tidak bisa menolak dan mengelak. Dan tidak ada satu pun yang manusia mampu membantah saksi tadi. Satu saksi saja manusia sebenarnya sudah cukup untuk dia mengakui segala perbuatannya. Satu saksi saja. Tetapi ini Allah hadirkan 7 saksi. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu saksi yang Allah hadirkan nanti pada hari kiamat adalah catatan amal. Sebenarnya kita sekarang ini sedang mencatat. Yang menulis catatan itu, baik atau buruk, adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Tetapi diri kita sendiri yang mencatat apa yang kita perbuat. Hanya saja dibantu oleh malaikat untuk mencatatnya. Jadi sebenarnya kita ini sedang mencatat, tapi dibantu oleh malaikat mencatat. Catatan itu ada berupa perkataan
Dan ada pula catatan itu berupa perbuatan. Apa yang kita ucapkan ada catatannya. Sedang mengapa kita, apa kerja kita, ada pula catatannya. Disebutkan dalam surat, salah satunya adalah surah Al-Infitar. Ini ayat tentang menyatakan bahwasanya malaikat mencatat perbuatan. Dan mulai ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Wa inna 'alaikum, dan sesungguhnya atas kalian, lahafizin, sungguh benar-benar ada malaikat yang senantiasa mengawasi, menjaga apa perbuatan kalian. Senantiasa dia mengawasi. Pakai la ni, laha ini, la ini menyatakan taukid, lam taukid. Sungguh, bukan sekedar menjaga, benar-benar sungguh-sungguhnya menjaga. Bahasa awaknya ndak sakijok mato je nya talengah. Kalau kita ada manga tadi atalengah awak sekecil. Malaikat ini lahafizin, sedikit pun ndak ada lengah, benar-benar dia awasi, sungguh-sungguh dia awasi. Benar-benar dia jaga, ndak sakijok mato lapih dah. Kiraman, malaikat yang mulia, yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Katibin, yang senantiasa mencatat. Selalu dia catat apa saja. Detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, sedang tagak, sedang diam, sedang galak, sedang menapuak orang, sedang memicik orang. Apa saja perbuatan ada catatan. Dia catat perbuatan. Sedang mencibi orang, sedang menculalang, membulalang, ada catatan. Apapun yang kita perbuat ada catatannya. Maka hati-hatilah, perbuatan kita ini dicatat. Maka jangan berbuat zalim, memukul orang tanpa sebab, tanpa hak. Apalagi memukul istri. Karena ini akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Ini bukti, ini saksi. Ada catatan tertulis. Oh, kadang manusia tidak mau menerima, itu kan keceknya, ma bukti tertulisnya. Ada bukti tertulis dari semua yang diucapkan dan diperbuat. Bukti tertulis. Ini malaikat mencatat, kiraman yang mulia, lagi katibin senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu, ya'lamuna ini fi'il mudhari'. Senantiasa tahu dia. Sekarang sampai awak mati, apa yang taf'alun dia tahu. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat itu tahu apa yang kalian perbuat. Mengenai ucapan, Allah cantumkan pula dalam surat Qaf. Dimulai di ayat 17. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani.
idh yatalaqqa. Ingatlah ketika yatalaqqa, asal katanya talaqqi. Belajar Al-Quran itu yang paling tinggi itu talaqqi. Talaqqi. Apa artinya? Berhadap-hadapan. Dibaca oleh guru, diulang oleh muridnya. Dibaca oleh guru, diulang oleh muridnya. Ndak beraja jo HP dah. Kalau jo HP dibacanya di HP, wak baca ndak ada nang kemambatuan. Jo perasaan salah batu atau alun. Tapi kalau talaqi dibaca oleh guru, salah bacaan murid dipailoi dibalik adik guru. Maka penting belajar tu dengan talaqi agar kita tahu bacaan kita sudah benar atau belum. Malaikat pencatat itu idh yatalaqqa. Ketika malaikat mutalaqqiyani, dua malaikat yang bertalaqi itu, dia benar-benar talaqi. Talaqi itu dicaliaknya mulik itu tadi. Berperhatian apa ucapan, bagaimana gerak mulutnya. Malaikat tu, malaikat pencatat itu apa saja dia lihat dari mulut kita. Anil yamin, dari sebelah kanan. Anis shimali, dari sebelah kiri. Qa'id, duduk dia. Ini menunjukkan duduk ini adalah belajar sambil tagak aja, beraja sambil duduk, mana serius? Duduk. Sabana serius malaikat tadi menyimak apa yang kita ucapkan. Serius dia. Maka ada istilah untuk belajar serius itu bagi orang awak, mengaji duduk. Tidak ada orang mengaji tagak dah. Bako baduduan kaji mana mereka mengaji duduk awaknya. Ini tanda-tanda serius. Malaikat tu saking seriusnya digambarkan dengan qa'id, duduk dia. Memperhatikan setiap ucapan kita. Ma yalfidhu, tidak ada lafaz. Lafaz itu gabungan huruf yang punya makna. Walaupun hanya dua huruf tapi ada maknanya, itu namanya lafaz. Ada maknanya berarti lafaz. Apa contohnya dua huruf ada makna? Ada maknanya? Ada, dicatat berarti. Kalau ada maknanya dicatat. Kecuali malaikat itu tidak mencatat, lagi tertidur ngecek surang sesedang lalu tidak dicatatnya dah. Kemudian orang gila tidak dicatat di malaikat. Orang tidur, orang gila tidak dicatat, dan anak kecil yang belum balik belum dicatat. Tidak ada satu lafaz pun min qaulin, dari suatu kata, illa ladaihi raqibun atid, kecuali pasti dicatat oleh malaikat raqib atid. Siapa nama malaikatnya Pak Ibu? Tidak raqib atid dah. Ya, raqib atid je. Raqib atid. Kalau kamu menyebut nama. Tapi ada ulama mengatakan bukan nama. Ini sebutan saja, raqibun atid. Malaikat yang senantiasa mengawasi. Raqib itu mengawas.
Tapi orang menyebutkan nama malaikatnya Raqib, Atid. Terserah. Itu sebuah namakah atau sebuah sifat. Maka satu kata yang kita ucapkan ini dicatat. Sebenarnya banyak kata-kata yang kita sudah lupa kita ucapkan, tapi nanti ada catatannya. Ada maknanya tuh. Oh, acik hurufnya tapi panjang. Dicatatnya, oh, kok ada maknanya. Ada ujung isi kecil itu. Manggu-angguk lo sudah. Oh. Itu makna berarti dicatat. Dan nanti disebutkan dalam hadis Ahmad, ada orang jatuh dari keledai. Ketika orang jatuh ini, kata Nabi, dia baca aduh, sawan. Maka malaikat pencatat kebaikan tidak mau catat. Kata malaikat pencatat kebaikan, jatuh baca aduh, ini bukan kebaikan. Kecuali dia istighfar atau baca istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini baru baik. Tidak mau dia catat. Tapi malaikat pencatat keburukan juga tidak mau catat aduh. Orang jatuh baca aduh, tidak dulu dosonya dah. Kecuali dia berkata kotor pas jatuh tu, baru ini keburukan. Kalau aduh bukan buruk. Akhirnya kedua malaikat ini tidak mau catat kata-kata aduh. Tapi perintah Allah, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz dari sebuah kata pasti dicatat. Artinya apa? Semua itu harus dicatat. Apa saja yang keluar dari mulut manusia ini wajib dicatat oleh malaikat. Tapi malaikat ini bertengkar, aduh ini masuk catatan baik atau buruk. Kedua-duanya tidak mau catat. Akhirnya dilaporkan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala beri keputusan. Kata Allah, wahai malaikat pencatat keburukan, catatlah olehmu apa saja yang ditinggalkan oleh malaikat pencatat kebaikan. Kalau malaikat pencatat kebaikan tidak mau mencatat, masukkan itu dalam catatan keburukan. Maka akhirnya masuklah aduh tadi kepada catatan keburukan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau tidak mau yang di kanan mencatat, masuk catatan buruk, catatan kiri. Yang ini nanti ditimbang mana yang banyak, kebaikannya kah, keburukannya kah, ditimbang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya, kalau orang sedang main catur, kira-kira nan mana mencatat? Cek itu pikiran. Tadi aduh malaikat kanan tidak mau catat. Masuk catatan kiri aduh tu. Kalau sedang main catur, kama masuk. Kalau terasa tu kama masuknya tu. Barajam main. Sejam, mau tambah 2 jam, sudah 2, ada sudah asar sampai maghrib, habis waktu 2 jam. Nama yang mencatat selama 2 jam nang kiri seteri. Main domino malam, main koa, kira-kira nama mencatat, tidak usahlah bataruah lo.
Kalau berjudi jelas dosa, langsung masuk catatan kiri. Sekedar main saja, main kartu, kira-kira yang mana yang mencatat? Hati-hati, kita sedang menulis yang kita catat. Cuma dibantu oleh malaikat pencatat, tapi yang menulisnya sebenarnya diri kita sendiri. Tinggalkanlah yang sia-sia tu lah. Apalagi umur lampai puluh kateh. Ndak itu lo masuk lah, main koa, main domino. Ndak itu catatan di kadisi lah. Yang jalih itulah masuk catatan kiri sesadonya. Batambah lo judi. Sianang kalah bekoinyo nama bayan tetalua. Itu kan judi. Apa beda perlombaan dengan judi, Bapak Ibu? Kan sama-sama dapat hadiah. Beda lomba jo judi. Terus tahu dulu, kalau lomba itu perlombaan, hadiah disiapkan oleh di luar peserta. Bukan disiapkan oleh peserta, itu lomba namanya. Yang judi, hadiah disiapkan oleh peserta, itu judi. Main domino, main kartu, main catur, main apa saja. Sianang kalahnya nama membayar, berarti peserta membayar. Ini judi namanya. Kalau tidak itu tidaklah suah lo narako juangnya. Inilah suah kekira ujungnya judi. Tapi kalau dikatakan oleh seseorang, kita mengadakan lomba, hadiah diberikan oleh Bapak Bupati, itu lain. Berarti ya lomba tu. Layang-layang bisa jadi judi? Bisa. Lomba layang-layang judulnya, tapi sebenarnya judi layang-layang. Pas masuk mendaftar barang biar 100.000 surang. Dikumpulkan uang ini oleh panitia dari peserta. Because yang menang dia hadiah dari pitih peserta yang dikumpulkan. Judi. Khatam Quran bisa jadi judi? Bisa. Bukan lomba khatam Quran, tapi judi khatam Quran. Kalau hadiahnya dari iuran wali murid, nyoka khatam Quran iuran, berapa orang ke khatam gini? 30 orang. Satu orang wali murid iuran 2 juta. Untuk biaya ini, biaya itu. Jauh hadiah. Kalau pitih hadiahnya dari iuran wali murid, judi namanya. Tapi kalau hadiahnya dari Nyak Wali Negari juara 1, juara 2 dari Nyak Jorong, dari juara 3 dari Pak Haji apa itu lomba namanya. Tapi kalau iuran murid namanya judi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati, ini kita sedang mencatat amal kita, ucapan kita, perbuatan kita. Kita sendiri yang mencatat, dibantu oleh malaikat raqib dan atid. Awak menyangko kalau bapa lo pui baju di rupanya dosa awak terima. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira selama ini mana yang banyak mencatat? Catatan awak. Jangan dicari catatan orang, catatan pribadi kita. Karena kalau tidak mau malaikat di kanan mencatat, yang di kiri yang mencatat. Kalau sedang mereka, siapa mencatat kira-kira? Siapa mencatat? Lah tak, kalau tahu waktu siapa mencatat. Meralah mono kokota. Duduk lo di lapau sambil minum kopi kan ketan goreng. Auta entah kawan entah lo ken kemari lo paino. Bagun jiang lo kadang.
Beralah mau duduk lepas sejam 2 jam, sejam 2 jam itulah kas kiri saja tanda. Ya barasok sentari. Orang yang barasok ko kenal pot ondanya. Ko jo muncung-muncung barasok jo hiduang. Ya ndak usah awak kini cerita halal haram rokok ko. Kikira sedang mode itu namanan mencatat malaikat tu. Itu dulu. Aduah sendak moh nang kanan mencatat dah. Apa le barasok hiduang ne. Ndak dah kecek malaikat. Lain lo je. Bau lo leh. Busuk lari malaikat ni. Jadi kita sedang mencatat apa amalan awak harian-harian awak. Dan itu malaikat per detik ada catatan. Kita cari reaksi orang ketika menerima catatan dalam surah Al-Kahfi. Ayat 49. Wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab. Baik itu catatan kebaikan, catatan keburukan, adiagian. Fataral mujrimin, maka engkau lihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak catatan buruknya, orang-orang yang banyak membawa dosa. Fataral mujrimin, dan engkau lihat orang-orang yang berdosa, orang banyak dosa, musfiqin, sangat takutnya. Kalau khauf tu takut, kalau musfiqin tu sabana-bana takut. Kalau orang takut bawa dabok jantung no, nampak pucik di muka no, tu orang takut. Kalau lah musfiqin, keluar karayanya di no katakutan. Rasa ndak di bumi no pijak rasanya, dek takutnya. Apa yang dia takutkan? Musfiqina mimma fi. Mereka sangat takut dengan apa yang ada dalam catatan tadi. Pas dibuka rupanya nambur merah sisi rapor. Banyak nan kiri rupanya. Lalu wa yaquluna, lalu mereka berkata, ya wailatana. Ini ungkapan penyesalan. Disebutkan dalam artinya kira-kira, aduhai malangnya kami. Kalau bahasa ande malangnya kami lai. Ande lah sabana malang hidup kami. Ande betapa celakanya hidup kami. Seluruh bentuk ungkapan penyesalan, ya wailatana. Ma li hadzal kitab. Kitab apakah ini? Kabiratan. Tidak ada satu pun catatan yang tinggal. Bayak yang kecil, mau nan gadang sa ketek-keteknya. Sampai nan sa gadang-gadangnya, illa ahsaha, kecuali tercatat dengan detil. Jadi catatanku detil, Pak. Per detik. Kalau kita punya catatan harian, tidak ada orang buat catatan per jam. Catatan harian baru taluk ada orang buat. Malaikat punya catatan per detik. Detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, si fulan sedang ini. Per detik ada catatan. Sedang galak, sedang menangis, sedang diam, sedang memanuang, sedang tengangu, ada catatan. Semuanya ada. Ahsaha, tercatat dengan detil. Saking detilnya per detik ada catatan orang. Jadi hati-hati ya Pak Ibu. Catatan hidup ada per detik. Kau sebagai saksi di akhirat sudah cukup bagi Allah. Ya kan?
Kau kerajo kalian kan? Baca surang. Iqra kitabak. Baca di kalian surang kitab kalian. Cukup bagi kalian sendiri maitung. Baca salah. Dan itu tidak bisa dibantah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catatan ini ada yang diterima dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang menerima catatan dari tangan kanan. Ada lagi wa amma man utiya kitabahu bisimali. Adapun orang menerima catatan dari sebelah kirinya. Ada juga wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Adapun orang menerima kitabnya dari belakang punggungnya. Ada catatan itu yang diberikan dari kanan, ada dari kiri, ada yang bapungkangan saya ke kuduanya, badangkang sentibo di kuduanya. Ada ulama membagi, kalau yang kanan ini calon-calon penghuni surga, banyak kebaikan. Kalau sebelah kiri ini orang yang banyak keburukan. Kalau nama pungkangan ke kedua itu orang kafir. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha yang non-Muslim. Bako apa pungkangan magihnya, tidak ada nan hitam cek pun dah. Sirah sesaduanya. Dan bukan untuk dihitung, bukan untuk dihisap. Apa umbanan saja. Dari pungguang bapungkangan, bahasa kamang bapungkangan. Kalau saya sikonya, sama. Tapi dengan kebencian. Anan wa harapkan apa? Catatan dari sebelah kanan. Banyak kebaikan. Kalau mau sampai puluh tahun ke bawah, kau orang sedang tagak tali. Pangana dunia na sedang tinggi, kambe rumah, nang kababini, nang kamalioto. Kalau sampai puluh tahun ke bawah, ajolai. Makanya para nabi itu diangkat umurnya umur sampai puluh. Secara batinnya, mentalnya sudah bagus. Secara emosionalnya sudah rancak. Panganaka dunia aku sampai puluh kateh itulah mulai berkurang. Kalau ada orang umur 60 duduk jadi lapau main domino baru. Anda istighfar baca lah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kula musibah tu. Seharusnya sampai puluh tu lah mulai insaf. Nandak jaleh-jaleh tu ndak di kerajuan lah sampai puluh katih. Sampai puluh katih tu kerajuan jaleh-jaleh selesai. Nangka bermanfaat untuk akhirat selesai. Ndak awak lah untuk itu dah. Alun lalok lah, alun ni karajo lah. Isilah catatan akhir hidup waktu dengan kebaikan. Sampai puluh katih tu lah detik-detik terakhir. Jadi anggap lu umur 63, lu umur Nabi 63, wak 63 lah tentu lah. Umur sampai 1 ada orang meninggal. Sampai 2 lah je. Dan meninggal kau bukan tunggu sakit dulu. Tak ditunggulah sakit dulu orang meninggal, tak mana itu. Ada orang sakit pulang di lapau sakit paru itu mah meninggal. Kelai. Ada orang paniang je na. Benar lalu saya. Jangan disangko sakit dulu baru meninggal. Tapi yang awak permasalahkan bukan matinya, tapi analah awak catat selama hidup awak. Maka dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Haqqah, bagaimana reaksi ketika orang menerima kitab catatan. Wa akan menerima catatan ko kawak terima.
Menerima wak seorang catatan nanti. Dimulai dari ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, diberikan utiya, dia gihan dari sebelah kanan. Fayaqulu ha'um. Maka mereka berkata ha'um. Ini ungkapan dalam bahasa Arab menunjukkan kegembiraan. Saking gembiranya, bahasanya, oh ambiaklah, kau catatan amboy caliaklah, ambiaklah. Entah, iqra, bacalah di kalian. Umuqra'u kitabiyah, iqra'u kitabiyah, bacalah kitabku ini. Bacalah kitab muka, celiaklah saratui sepentenang. Sehingga menjadi bertanya orang di Masar, bah kok rancak sesadonya kok ajawabnya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya dulu aku yakin kalau saya akan mendapati hari penghisapan. Aku intinya, ambo dulu yakin bahwa ambo kok dihisap. Kece ambo akan dihisap oleh Allah. Karajo ambo akan dihisap oleh Allah. Di ambo yakin akan dihisap. Ambo kalau kau mengece, iyo hati-hati. Kalau kau berbuat, iyo hati-hati. Bapiki ambo kau mengece lu. Bapiki ambo kau berbuat lu. Kanwa nan ambo kecean, nan ambo karajoan akan dihisap. Ternyata di hari penghisapan banyak catatan kebaikannya. Dia bapikia nan kadikacauan, nan kadikatuan, jo nan kadikarajuan. Dikala wa ingin salamai Bapak Ibu, bapikialah wa anan kawak kecean. Bapikia jo anan kawak karajuan. Kolei cocok menurut Allah jo Rasul itu indak. Kolei cocok menurut Al-Quran jo indak. Kalau bahasa orang Kamang, jangan asal malantong, saya ngecek itu. Ya, malantong. Malantong. Jangan asal kaluasa. Jadi orang yang yakin kalau dia akan dihisap, elok kerajonya apa Ibu? Iko dia kerajo kah? Libat tua di akhirat kerajaan mereka. Tak ada. Iko yang dibaca boleh ngecek mereka. Orang koko nan ka menerima catatan dari kanan. Orang nan yakin bahasanya akan dihisap. Yakin akan ada penghisapan. Nyo selamat dah akhirat. Tapi kalau tak takana aja akhirat dah. Apalagi sampai mengecek lo nak kini-kini ni isu-isu. Isu lo ya agai. Oh, tak semudah tu. Perhitungan di akhirat tak semudah nanti bayang di awak kini dah. Tu tak bawa dia ngok sama ngecek namanya tu. Tak semudah tu hitungan di akhirat. Aduh nak bisa selesai dunia aku selesai dulu. Di akhirat tu pahit perhitungan. Tak ada pembayarannya. Wah tak buat ameh. Tak ada perak, tak ada pitih. Mending kali bawa iman dan amal. Perhitungan pahit sebenarnya. Kali bayana jo amal, magiah amal kau tak semudah awak ngecek kini. Kemudian fahuwa fi 'aishatir radiyah. Orang yang menerima catatan dari tangan kanan tadi, dia dalam kehidupan yang Allah ridai. Di mana kehidupan yang Allah ridai itu? Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Tinggi kok maksudnya? Letaknya memang tinggi, derajatnya memang tinggi, kualitasnya memang tinggi, sagaru tinggi dia. Haragonya memang tinggi lah. Sagaru tinggi sarugo ko dia. Menunjukkan ketinggian, kelasnya kelas tinggi.
Qutufuha daniyah. Dahan-dahannya rendah. Kalau ambil buah ana nampak dak? Buah tu menunduk saja. Bisa langsung ambil. Ndak awak lo manjek keteh lah. Dahan sama rendah kau. Nak do serugo itu dah. Aja makanan ni awak sedang sakit tipus, boleh nan tajam-tajam makan dah. Itu di dunia artinya. Kalau di sarugo tutuahlah bara taluk. Dan di sarugo ndak do sangiah. Tu Pak sangiah. Indonesia tu. Ngap. Itu bahasa Pak Abu Tarik tanya. Indonesia sangiah. Ndak ada di sarugo tu sangiah dah. Dan ndak ada toilet di sarugo. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga tidak ada manusia meludah. Ndak ada meludah dah. Kalau ludah ku kotor. Tidak ada beringus, ndak ada selimo dah. Tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Sahabat bertanya, tu makanan dimakan jadi ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika perut mereka penuh, maka mereka bersendawa, langsung kosong perutnya. Makan lo balik. Lah penuh lo balik. Kosong lo balik, sendawa lo nya balik. Makan lo balik. Di dunia aku barana lah kalau makan sampai sangiah tu. Nak taluk le ko, indak ko. Taluk le. Mambana yo lama pi nak taluk le. Sarugo ndak ada istilah ni lah kanyang nak taluk dah ndak ada dah. Ati nak yo aja kopi pari 18 tu dak isa. Kalau di dunia di sarugo ati nak yo aja pari 18 sendawa salah. Kosong makan lo balik. Nikmat. Sarugo kenikmatan. Terus menjadi keringat kata Nabi. Minuman tu jadi keringat. Dan itu lebih harum dari minyak kasturi. Jadi tak ada WC di sarugo. Dan kumuh-kumuh tak ada sarugo. Nama rahsia-rahsia saja. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan penuh kenikmatan. Dengan penuh senang hati, hani'an, nikmat, senang hati, gembira. Makan di sarugo tu mana tu? Jo senang hati, jo nikmat. Di dunia ndak selalu bisa mana tu. Kadang lain hidangna makanan lama-lama sambal 7 ragam. Kecekno nasi dimakan rasa sakap. Betul. Ya udah awak babi ni lihat je. Anak lama dia makan ngoleh. Makanan lama-lama sebenarnya. Cuma nasi dimakan rasa sakam je. Tapi di sarugo tak ada tu dah. Hanian. Penuh kenikmatan. Senang hati. Gembira. Sambil galak-galak. Senang. Ada sedih-sedih. Ada orang makan dunia sambil nangis lah je. Rasa nanti mata titik aja. Karena dibuati. Dan bagaimana orang yang menerima catatan dari tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang menerima catatan dari tangan kirinya yang banyak dosanya. Artinya fayaqulu, maka dia berkata, ya laitani, de malangnya denai, celakanya diriku. Wahai besarnya penyesalanku, lam uta kitabiah, alangkah baiknya aku tidak menerima catatan. Buruk nolai, encak nak nerimo boleh. Encak nak diagiah nampu kitab. Dia adik buruk nak taluk dia mau cari banyaknya buruknya. Sirah sadonya. Hitam cik pelajaran 5 baleh. Hitam cik empat baleh sirah. Kira ada pek rapor mana itu bah? Susu Awak siswa kan ada rampor merah salah. Tu malu nasirah secek dulu. Malu bawa pulang rapor tu. Batu takut kan bangi rumah. Dia sirah agama lo. Pelajaran agama sirah. Kalau olahraga sirah ndak ana dari ribu-ribu. Neli pelajaran olahraga ana sirah ndak ana dah.
Tapi kalau lah agama sirah ku siap-siapkan yang bangi. Ku pelajaran agama di akhirat 5 balik pelajaran 4 balik sirah. Takutnya. Alangkah baiknya aku tidak menerima kitab ini. Apa pengakuannya? Walam adri ma hisabnya. Dulu aku tidak mau tahu dengan hisab. Aku kesalahan. Kok kain mengecek, kok karajonyo, tidak mau tahunya je hisab. Oh, kali kecean dihisab-hisab ndak ada bingkit, ndak pikirannya dah. Baso keceknya kok kadi hisab. Karajo kok kadi hisab ndak pikirannya dah. Lalu keceknya ya laitaha kanatil qadhiyah. Alangkah kiranya kematian itu akhir dari segalanya. Nyo minta mati waktu itu. Mati salah lain, nak habis sadonyo. Encak ambo mati lain, nak habis sadonyo. Keceknya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dulu yang paling ditakutinya mati. Mendengar orang cerita mati nak takut. Bahkan dilarang, lah ada cerita-cerita mati, tak semangat li dia koin. Ada orang cerita mati, tak mau nak. Cari di HP ada ceramah mati lewat, ceramah mati lewat, ceramah mati lewat. Yang paling dia takuti mati. Ada takana mati, capek hilang dari kepalanya. Tapi nanti di akhirat ketika melihat catatannya dan melihat azab nang kaditarimonyo nang dimintanya mati. Anca ambo mati. Dulu nan ditakutnya mati, kini cita-citanya tertinggi mati. Tapi mati kau sekali lonya. Tak bisa mati lagi. Kalau lah di akhirat tak ada cerita mati. Karena mati hanya sekali. Di akhirat hidup selamanya. Yang bahagia-bahagia selamanya, yang menderita selamanya. Tak ada mati. Ma aghna anni maliyah. Tidak ada gunanya lagi hartaku. Oh, namanya panggaan awak orang kayo. Tak bertakut ke malaikat ya orang kayo dah. Tak sagan kayaknya dah. Malaikat sagan je orang beriman, je orang beramal saleh. Orang yang taat ke Allah, taat ke Nabi je itu malaikat ni sagan. Oh, panggaan orang kayo dulu, lampang ini malaikat. Kayo apa kau je. Ma ghnani maliyah, tak ada guna rato beginilah. Ya je panggaan rato tu lah. Tak kau guna ke dah akhirat dah. Orang kaya tak perlu ke papanggan dah. Tak kesagan kan malaikat juga. Halaka anni sultani, hancur sudah segala kekuasaanku. Tak ada guna. Arato tak ada guna. Jabatan, kekuasaan tak ada guna. Awak presiden dulu. Oh, presiden Indonesia mah kena lampang je. Siku nak guna pangkat-pangkat tu dah je malaikat. Ambo menteri, ambo gubernur, ambo wali kota, tak perlu ke dia malaikat dah kena tanpa sebenarnya. Tak itu yang perlu kami sekarang. Jadi tak mau sogok. Malaikat tak bisa sogok di akhirat. Oh, di dunia kau bisa main. Pengacara dibayar, jaksa disogok, hakim disogok. Ada akhirat je saya cuba. Awak pejabat, awak beriti banyak bisa sogok, tak ada cerita. Tak ada guna ni. Yang apa guna tu iman dan amal soleh. Khudhuhu faghulluh. Allah berfirman, kalau disebut tangkaplah dia, lalu belunggulah tangannya ke leher. Khuzuhu, bahasa kalau dalam terjemahan tangkaplah. Sana khuzuhu ko bahasa awaknya rangguian nanya. Mambiak tu barangguian. Senisianya tu renggutkanlah dia kita. Enggak kan? Tarik tu elo no. Elokanlah dia. Ko barang guian mambiak. Mantu nasi mambiak. Barang guian. Ndak elok-elok lah mambiak orang ada. Barang guian. Ndak ada ragu ke. Oh, mau pejabat, mau orang kaya ndak ada cerita. Barang guian sampai. Faghulluh, ikat tangan kakinya ke dia saja. Apa caranya? Ko balatang ke dia. Nang kaki balipean ke belakang. Ini dalam tafsir mana itu? Kaki kau balipean ke belakang, bakabek lo ke dia, cik sing kabek ke dia kan.
bara buruaknya. Mengabek semua itu buruaknya, Pak. Kalau di dunia aku dikabek orang masih merdeka, tak rancak je. Kabek kan? Itu dibawanya, dikawal kiri kanan. Kana rako mairian orang ko kana rako barang guian membian. Ndak bakal kawal kada barang guian. Abak kabek tangan kali ya. Kaki go lipek engkau lakang le. Cie sing kabek di lia tu. Ada orang dunia di Malaysia mengabek. Tak ada dah. Ini saking hinanya orang. Orang yang banyak buat dosa, catatan ko banyak nombor. Summal jahim sallu. Kemudian neraka jahim pun membakarnya. Summa fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an faslukuh. Kemudian belitlah dia dengan rantai. Rantailah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ibnu Abbas dalam tafsirnya juga disebutkan mengikat orang di neraka itu kan di KBN dia tangan kaki jadi cek KBN. Kemudian faslukuh ko ditambah lo rantai cek leh. Atau rantai dari api neraka yang panjangnya 70 hasta. Berapa panjang 70 hasta ko? Disebutkan dalam hadis Ahmad, Nabi SAW bersabda, seandainya ada suatu benda yang segadang kepala manusia, kepala awak, tengkorak segadang kepala manusia, dilemparkan dari langit, dicampakkan dari langit tertinggi itu, maka tiba di bumi. Kira-kira berapa panjangnya itu? Tak tangguang lah mau panjang. Rantai yang sepanjang itu, orang-orang yang akan masuk neraka tadi itu, faslukuh. Kalau faslukuh kau bahasa dia tua, seperti sate ditusuk. Dimasukkan rantai tadi kanlah dikabek tangannya, kabek kakinya lipet ke belakang. Lalu dimasukkan rantai tadi dari duburnya, rantai nancik lah yang 70 hasta dari duburnya, keluar dari mulutnya, sebelum dicampakkan ke neraka. Batu bentuk sate diatur mereka. Dimasuk oleh dari kuahnya keluar muncung, masuk oleh cek lah, dimasuk oleh orang gocek lah, baru dicampakkan neraka, dibakar dalam. Na'udzubillah. Itu satu orang yang catatannya banyak nombor. Nancik lain banyak yang kanan, fi jannatin alah, dalam surga yang tinggi. Nah kemenantuan si awak kini. Orang telah meninggal tak bisa memilih lah. Kini catatan awak nak buat. Awak nak menulis orang, ada orang lain tak? Maka apa ibu yang dirahmati Allah, hati-hatilah awak dengan catatan amal awak masing-masing. Karena pertanggungjawaban masing-masing. Masing-masing awak pribadi yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan catatan amal awak. Mungkin itu saja kejawab. Terlebih dan terkurang mohon maaf. InsyaAllah hari Jumat depan kita lanjutkan kajian kita lagi dengan ruku' dan bacaan ruku' dalam salat. Kini agak melenceng kejawab sekali-sekali. Namanya targhib. Saya sekali tentang salat. Dalam sebulan itu kan ada 4 pertemuan atau 3 pertemuan, 3 kali mengenai salat, nanti saya sekali mengenai targhib, tentang pentingnya iman dan amal saleh. Mungkin itu Bapak Ibu, terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.